Yuk silakan mulai. Yang lain fokus, coba. Fokus. Tenang. Selfie lo. Nontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga saya berikan kesempatan Aon bandar junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk ini. Amin. Semua yang merupakan Al-Quran ini nanti Indonesia. Dan itu kami juga sadar bahwa banyak buku Al-Quran ini awan di kepiye ganjil iya sombong bilang ini buat ini jika ke lo kira nyekel lo ikut tak ketik itu Joko nanti aku ngetik bugil ini HP enggak lagi sini sing seru Pak. Coba ganti yang bacanya lantang bisa kapan? Aku pengen orang itu bangga. Gantian mana? Ini aku gini, video banyak tinggi. Salat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah salat yang dilakukan umat muslim. Ada umat muslim lainnya yang meninggalkan beliau melakukan salat jenazah ini adalah fardhu kifayah, yang artinya apabila sebagai kaum muslimin telah melaksanakan pengurus jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Jenazah seorang muslim yang sudah dimandikan dengan aman maka terus disalatkan. Para imam ahli fikih telah sepakat kalau melayani jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Kewajiban melayani jenazah berdasarkan dari Nabi SAW. Yang artinya dari Ibnu Umar dan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, salatlah olehmu orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan salat
kamu di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keutamaan sholat jenazah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyalakan, maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah ia memakamkan, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan qirat Rasulullah? Lantas menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Yang besar ayat 2. Dari dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa salat jenazah tidak ikut memiliki jenazahnya maka baginya pahala 1 qirat. Jika dia sampai mengikuti jenazah maka baginya pahala 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirat? Ukuran paling kecil dari 2 qirat adalah semisal gunung Uhud. Jawab beliau. Kedua dari orang dia berkata, anak Abdullah bin Abbas di Budai atau di Uswan meninggal dunia. Itu Abbas lantas berkata, wahai Budai, bekas budak Ibnu Abbas, lihat berapa banyak manusia yang menghayati jenazah. Budai berkata, lihat ternyata orang-orang yang terkumpul dan aku mengabarkan pada mereka pertanyaan Ibnu Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, ada 40 orang. Budai berkata, baik kalau begitu. Ibnu Abbas lantas berkata, keluarkan mayit tersebut karena aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada orang muslim yang akan disalatkan salat jenazah oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan mengenakan syafaat doa mereka untuknya. Amin. Terus Pak, Sebelahlah gantian. tidaklah seorang mayit disalatkan dengan salat jenazah oleh sekelompok kaum muslim yang mencapai 100 orang, lalu semuanya menerima syafaat mendoakan kebaikan dunia, maka syafaat doa mereka akan dikenakan. Dari Malik Ubaidillah ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim mati lalu disalatkan oleh 3 saf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Ayat Tirmizi dan Abu Dawud. Imam Nawawi menyatakan dalam alamat 5 garis miring 212 bahwa di sini Al-Abadi menyatakan dari sini asal 3 sahabat yang mengatakan salat jenazah. Syarat-syarat salat jenazah. Salat jenazah mempunyai beberapa syarat yang bila salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka salat tidak akan sah. Menurut syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Salat jenazah termasuk dalam ibadah salat, maka syarat-syarat salat sama dengan yang telah disebutkan pada syarat-syarat fardu lainnya seperti 1. Beragama Islam, 2. Sudah balik dan berakal, 3. Dari wisata haji, 4. Di seluruh anggota baca pakaian, dan 4. 5. Menutup aurat laki-laki, auratnya antara pusat sampai itu, sedangkan wanita auratnya sampai seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. 6. Menghadap kiblat. Perbedaannya dengan salat fardu yang lain adalah mengenai waktu, karena salat jenazah ini ia dapat dilakukan pada waktu kapan saja ketika ada jenazah. Bahkan menurut golongan Hanafi dan Syafi'i, salat ini boleh dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang, akan tetapi Ahmad orang yang berkata dan Isyak menghadap. Gak mikir lagi. Makruh melakukan salat jenazah pada waktu terbenam matahari, waktu istimewa dan saat istiwa dan saat terbenamnya. Berkali juga awali jawab dia minta bahwa ini jenazah akan membunuh rukun salat jenazah.
Satu, niat melaksanakan salat jenazah. Saya niat salat atas ayat ini empat takbir saya kenal Allah bagi yang mampu ini merupakan pendapat ulama karena tidak bisa menyatakan biasa sambil atau saudara kalau kita ada dalam kitab al-Mufti dikatakan tidak boleh menyebutkan jenazah ketika sedang berbicara karena itu menghalangi sikap berdiri yang diwajibkan. Imam Syafi'i juga berpendapat demikian, Abu Hanifah dan Abu Dawud tanpa ada menentangnya diingatkan menggunakan diri dengan tangan kanan pada saat berdiri. Sebagian yang dilakukan biasanya juga membaca takbir 4 kali seperti yang tersebut pada bagi. Amin. Artinya adalah RH bahwa dan jauh menyalakan jadi Nabi, maka beliau membaca takbir 4 kali ayat Bukhari dan Imam Turmudi berkata bahwa hal ini telah diamalkan oleh kebanyakan ulama dari para sahabat Nabi dan lainnya. Mereka berpendapat bahwa takbir dalam sebanyak 4 kali. Demikian juga pendapat Syafi'i. Kemudian Ahmad Mubarak dan Sesam 4 nomor dan juga dengan takbir yang kedua kita membaca sholawat Nabi Muhammad dalam dan dengan takbir ketiga dan sholawat Nabi dalam jenazah sebaiknya dengan cara ini. Jumhur ulama pendapat Ini bila kiwinya lah. bahwa baik membaca Al-Fatihah atau membaca sholawat Nabi berdoa serta memberi salam disunahkan secara sirri kecuali bagi imam. Maka baginya sunnah jahar pada takbir dan taslim memberitahuan salammu membaca sholawat membaca sholawat kurang-kurangnya dan ucapan saudara yang lebih utama adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Tak jelas kok ini Pak. Takkan Doakan jenazah dilanjutkan dengan takbir Gak perlu Mas. Gak perlu Mas. Dewi. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menyalakan maka doalah doa dianggap bisa walaupun ada secara singkat, tapi yang lebih utama adalah membaca doa. Rasul. Ya Allah, muliakanlah dia, lapangkanlah tempatnya dan bersihkanlah dia dengan air dan air wudhu. Sucikanlah dia dari dosa sebagaimana kain yang putih bila disucikan dari Anda, dan gantilah rumahnya dengan tempat kediaman yang lebih baik. Begitupun keluarga serta istrinya dengan yang lebih berbakti, serta lindungilah dia dari bencana buruk dan siksa neraka. Baca doa setelah takbir. Silakan membaca doa setelah takbir yang seperti yang diberikan dalam hadis tadi. Ketika putrinya meninggal dunia, Abu Bakar bin Auf menjalankan sholat dibaca 4 kali takbir, kemudian setelah takbir keempat dia masih berdiri selama kira-kira antara 2 takbir membaca doa. Kemudian katanya Rasulullah SAW lalu melakukan seperti ini terhadap jenazah. Imam Syafi'i berkata setelah takbir keempat sudah membaca doa. Wala takdirna wa ini
ini artinya bahwa janganlah engkau tidak memberikan pahala kepadanya dan janganlah engkau menjadikan hidupnya kepada kami setelah dan kepada kami dan kepadanya dengan rahmat wahai zat yang memberi rahmat. Sedangkan Abu Hurairah berkata orang-orang di sini membaca tempat itu sebagai berikut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Artinya ya Allah Tuhan kami berikan kebaikan dan kemuliaan kami dari neraka. Ucapan salam pada sholat jenazah menurut para fikahat termasuk kecuali Abu Hanifah yang mengatakan bahwa salam melepas dari hukumnya wajib, tetapi juga termasuk hukum dengan alasan bahwa sholat jenazah termasuk salah satu macam sholat yang sholat adalah dengan membaca salam. Itu mengatakan ucapan salam ketika sholat jenazah seperti salam waktu sholat jenazah. Itu aturan yang itu. Tetapi awan dapat membaca salam ke sebelah kanan. Boleh juga ke arah depan berdasarkan perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Mereka hanya memberi salam hanya satu kali, tidak ada yang membaca pada Imam Syafi'i berkata bahwa mengucapkan salam 2 kali adalah sunnah. Jadi dimulai dengan menghadapkan muka sebelah kanan, kemudian salam yang kedua sebelah kiri. Sedangkan Ibnu Hazm menganggap bahwa salam yang kedua telah dan amalan yang baik. Tata cara sholat jenazah tata cara jenazah dan jenazah bedaannya terletak pada posisi sholat dan juga bacaannya. Tata cara sholat jenazah perempuan tata cara sholat jenazah perempuan posisi imam berada pada arah kanan pusat, sedangkan makmum berada di sebelah imam dengan tulisan makmum kanan dewasa. Kemudian depan dewasa, sedangkan jumlah jamnya paling besar dari melakukan sholat jenazah dengan maka kita akan memenuhi faedah yang besar dengan menunaikan jenazah dengan menamakannya, memohon syafaat dan berdoa untuknya, menunaikan hak keluarga, menghibur perasaan mereka akan memperoleh pahala yang banyak. Tata cara jenazah untuk laki-laki, tata cara sholat jenazah untuk laki-laki, tata cara sholat jenazah untuk perempuan. Jika pada jenazah perempuan imam berada sejauh depan tempat jenazah, atau laki-laki posisinya berada sejauh depan kepala. Cukup. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup itu. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan tentang sholat lain. Yuk, silakan tanya. Enggak ada yang tanya. Ya udah, bawa yang tanya. Oke. Oke, jawab. Audien dia. Ya, maju nanti perwakilan. Maju, ditulis. Coba sebutkan tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Silakan maju. Daripada saya tunjuk nanti. Ya, sebutkan tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Ini agak maju lagi, bukan itu. Orang-orang laki kalau ada pertanyaan malah senang. Nanti bapak yang tanya pada. Sebutkan tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Sebutkan tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Apa yang buka? Sebutkan tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Berdiri jika mampu bertakbir. Maju di
Siapa sih? Biar nanti biar. Siapa? Tempat. Siapa? Minum aja. Apa yang kalau ini ada itu. Kalau yang megang maju nanti yang 3 ya. 3 orang. Sholat jenazah tapi. Iya kan Pak? Tata caranya loh. Jadi kira apa boleh. Tidak selalu. Tata cara lo, tata cara dengan rukun beda nggak? Beda. Tata caranya bukan Beda. Yuk tata cara sholat jenazah, bukan rukunnya. Ya. Yuk tata cara sholat jenazah sebutkan. Yuk tata caranya, mau kan sudah disampaikan. Wes maju nggak capek-capek maju tata cara sholat jenazah. Berdiri. Tata cara sholat jenazah. Itu Pak. Nomornya jangan takut, titik takut. Tulis nomornya belakangnya berapa? Ini chef. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dua, tiga. Kalau wae aja sampai bablas itu orang dulu di Jawa kok. Siti Oman surat kalau surat. Kedua, kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Besok barangnya ini juga bisa ya. Apa? Nanti salah. Saya sampai jam berapa? Jam 11 ini. Jam 11. Yang ketiga kemudian membaca doa 11 kah? 11 kang menit. Nanti ada enggak tadi? Ada Bu Kopi. Kopi ulangan. Berapa kan? 11:06. Oh, waktu ini saya ini kira rampung kuwi jam berapa? Yo, sesene. Hah? Cuma itu sekelompok meneh, Pak. Oh, Bisa diteruskan itu sampai tujuannya. Ini nanti kan dari siapa Pak? Terus takbir keempat kemudian membaca doa jenazah. Kemudian membaca doa. aku bakul. Wah, Pak, juga video. Salam terakhir. Ben komik jiwa.
Besok ini kalian abangkan ya untuk ingat-ingat sholat, karena nanti untuk waktu yang tidak mampu, waktu yang tidak cukup, insya Allah kita tentang ingat. Dari mulai bacaan sampai kampung kita praktekkan dulu, kita fokuskan di situ biar malah bisa. Ya, nanti saya kasih PR, kalian tulis bacaan sholat mayat. Besok kita konsep di depan, kita praktekkan semua sampai hafal. Baik mayat laki-laki maupun mayat perempuan. Dan kalau mayat laki-laki itu apa? Pakai apa? Allahumma firlahu. Kalau mayat perempuan itu pakai Allahumma firlahu. Kalau itu menandakan laki-laki kalau itu perempuan. Contoh kayak tak mampu ayat tak bentuk koyok bakri laki-laki, tapi ada bentuk bunga di menunjukkan kepada perempuan. Karena ini itu biar paham. Memang ini ya. Dalam ayatnya nanti silahkan. Oh, coba ini absennya saya absen lagi. Absen. Mana pulpen? Ya, sudah belum sekian dari kelompok kami. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.